Supaya pendanaan PSSI ini tidak tergantung dari hanya pemerintah, tetapi PSSI juga mencari pendanaan untuk apa? Untuk tim nasionalnya dan seluruh kegiatannya. Ojo lali disubrek ya. Assalamualaikum semuanya, selamat kembali ke channel ini. Pada kalian semua yang sentiasa bantu support dukung As juga channel ini, jutaan terima kasih ucapkan. Oke, buat kalian yang baru yang masih belum gabung, belum yang masih belum gabung, ayolah bantu dengan tekan butang subscribe. Kalau subscribe itu kan gratis aja lah geng. Okeylah, seperti biasa sebelum As mula, As ini mendoakan buat sesiapa sahaja yang tengok dan yang tonton video As kali ini agar dikurniakan limpahan rezeki yang luar biasa yang tidak pernah putus-putusnya, dipermudahkan segala urusan kehidupan, diberkati kehidupan kita dunia dan akhirat. Buat saudara kita di Palestina, semoga Allah sentiasa merahmati. InsyaAllah, amin amin ya rabbal alamin. Okeylah, hari ini Asna react satu lagi video daripada channel Starting 11. Jangan lupa juga kalian untuk bantu subscribe channel ini, tanda dukungan kita. Okey, kali ini Asna react satu video yang menjadi persoalan. Okey, bagaimana kaitnya ya, dari mana PSSI mendapatkan uangnya? Kita tahu kalau mahu mendanai satu pasukan timnasnya, misalnya timnas Indonesia pasti memerlukan dana yang besar. Justru itu dari mana adanya PSSI mendapatkan dana dan uang tersebut? Oke, ingin cari tahu bagaimana? Yuk, ikut As react. Yuk. Oke, udah siap semuanya. Yuk, kita mula. Bismillah. Sebuah organisasi tergantung kepada siapa yang berada di pucuk pimpinan. Jika ia punya latar belakang bisnis, organisasi yang mengurus sepak bola sekalipun pasti akan berorientasi pada uang. Pokoknya uang dulu, rencana bisa diurus belakangan. Hal itulah yang sedikit banyak terjadi di tubuh PSSI, karena puncak organisasi alias ketua umumnya adalah seorang bisnismen, maka alih-alih terus membicarakan ide, justru yang dibicarakan lagi-lagi dana. Kemarin ketika harga tiket pertandingan Timnas Indonesia melambung, Exco PSSI Arya Sinulinga berdalih Timnas butuh dana besar. Bahwa Timnas yang kuat itu membutuhkan pendanaan yang kuat. Itu udah konsekuensi logis itu. Pernyataan Arya itu segendang sepenarian dengan ketum PSSI. Erick Thohir pernah bilang butuh dana besar untuk pengelolaan Timnas Indonesia. PSSI kita tentu berusaha mendapatkan nilai-nilai komersial supaya pendanaan PSSI ini tidak tergantung dari hanya pemerintah, tetapi PSSI juga mencari pendanaan untuk apa? Untuk tim nasionalnya dan seluruh kegiatannya. Nah, kalau sudah ngomongin dana begini, memangnya PSSI punya duit. Lalu pendanaan PSSI ini datangnya dari mana? Ya kali cuma dari kocek pribadi Erick Thohir. Well, yuk cari tahu. Namun sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari Starting 11. Februari 2024 lalu, mengutip fifa.co.id, Erick Thohir tanpa tedeng aling-aling menyebut kalau Indonesia ingin memiliki tim nasional yang bagus, maka dibutuhkan dana kira-kira 250. Banyak banget kan? Sebagai gambaran saja, uang 500 miliar itu kalau dibelikan permen karet satu Indonesia lengket. Tapi Erick punya pembelaan. Menurutnya standarnya memang segitu. Bahkan dalam pandangan Menteri BUMN itu Indonesia cukup tertinggal dari negara-negara lainnya. Jepang, kata Erick, dananya bahkan mencapai 170 juta US dollar atau sekitar 2,7 triliun rupiah. Menurut Menteri yang pada pemerintahan selanjutnya mungkin akan menjabat lagi itu, pendanaan sepak bola Indonesia dinilainya tertinggal dari negara-negara kuat di Asia Tenggara, seperti Vietnam dan Thailand yang dananya bisa mencapai 1 triliun rupiah. Ada uang, ada kesejahteraan, ada prestasi, kata Erick Thohir. Tapi yang benar juga kan, kalau kita lagi memahukan prestasi yang bagus, kedudukan yang bagus, itu harus ada investasinya ataupun pendanaan yang lumayan banyak bagi memastikan kelancaran untuk
untuk coach yang bagus, padang yang bagus gitu kan. Nah, ada make sense apa yang dikatakan oleh Erick Thohir. Kendati demikian, PSSI tidak akan cengeng soal dana. Ia berdalih bakal berusaha memastikan PSSI tidak perlu mengemis. Pertanyaannya, cara memastikannya bagaimana? Iya kan? Erick Thohir mencoba menghidupkan lagi perusahaan milik PSSI. Dilansir Solo Post, perusahaan itu bernama PT Garuda Sepak Bola Indonesia. PSSI bisnisnya. menghidupkannya lagi untuk mengelola aset bisnis secara profesional. Lewat perusahaan inilah PSSI mencari kerjasama dengan perusahaan maupun lembaga lainnya. Kerjasama dengan produsen sepeda motor listrik Gesits pada tahun lalu misalnya, itu juga merupakan program kerja PT Garuda Sepak Bola Indonesia untuk membantu keuangan PSSI. Nah, ini tidak bagus ya. Sebagai usaha yang pebisnis, bagus. Erick Thohir tentu menetapkan target pendapatan yang bisa diperoleh melalui PT Garuda Sepak Bola Indonesia. Dalam laporan Solo Post, Erick menargetkan perusahaan ini meraup setidaknya 260 miliar rupiah saban tahun. Ini merupakan pertanda baik, sebab itu artinya perusahaan yang dihidupkan kembali oleh PSSI tidak sekedar ada. Kalau perusahaan itu baru dihidupkan lagi oleh PSSI, sebelumnya PSSI dapat dana dari mana? Karena Indonesia merupakan anggota aktif FIFA, PSSI juga mendapat dana dari induk sepak bola dunia tersebut. Salah satu yang barangkali familiar adalah dana FIFA Forward. Ya, dana ini pernah dibekukan karena PSSI membatalkan gelaran Piala Dunia U20. Namun kabarnya dana FIFA Forward untuk PSSI ini tidak 100% dibekukan, melainkan hanya dikurangi saja. Nah, seperti apa sih dana FIFA Forward itu? FIFA Forward merupakan kebijakan baru yang diluncurkan FIFA pada Januari 2023 dan akan berlangsung hingga 2026. Tujuannya untuk menyediakan dana demi mendukung pengembangan sepak bola di seluruh dunia. Dana ini akan disalurkan kepada 6 konfederasi dan 211 anggota FIFA. Sama juga ya, 211 Di dalamnya ada anggota. 3 kategori. Pertama, biaya operasional sebesar 5 juta US dollar. Kedua, dana untuk menjalankan proyek spesifik jangka panjang sebesar 3 juta US dollar. Ketiga, dana tambahan untuk menutupi biaya akomodasi dan perjalanan tim nasional serta pembelian perlengkapan sepak bola yang nilainya 1,2 juta US dollar. Banyak juga Selain ya. FIFA dananya. Forward, induk sepak bola dunia itu belakangan ini dermawan seperti Haji Sulam. Di tengah pembangunan IKN, FIFA menggelontorkan dana hibah untuk pembangunan training center PSSI. Nominalnya tak main-main, 85,6 miliar rupiah. Banyak Selain itu, sekali, PSSI guys. juga diguyur dana dari pemerintah pusat. Tentu bukan melalui Kementerian Pertanian, melainkan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Hanya saja dana dari Kemenpora tidak selalu diberikan. Kemenpora menyuplai dana untuk kondisi atau momen-momen tertentu. Misalnya tahun 2020 ketika Ketum PSSI masih Iwan Bule, Kemenpora menggelontorkan dana hingga 50,6 miliar rupiah untuk pemusatan latihan Timnas Indonesia U19 jelang Piala Dunia U20 tahun 2021 lalu. Sementara di era Erick Thohir, PSSI pernah disiram dana hingga hampir 400 miliar rupiah dari Kemenpora untuk pemusatan latihan banyak, yo. Timnas U17 dan penyelenggaraan 400 Piala Dunia miliar. U17 Masya Allah, tahun Masya Allah. lalu. Namun seperti kata Erick, PSSI tidak akan cengeng. Jadi soal pendanaan tidak cuma mengandalkan pemerintah saja. Di Nggak akan samping cengeng. menjalankan PT, PSSI juga bergeliat mencari sponsor. Makanya sejak pertama kali menjabat, Erick Thohir berkeliaran seperti mahasiswa mencari sponsor kegiatan. Banyak pihak swasta yang telah bekerja sama dengan PSSI. Bahkan mengutip CNN Indonesia, baru 6 bulan kepemimpinannya, Erick Thohir berdalih sudah mengumpulkan uang sebanyak 250 miliar rupiah. Orang pemimpin yang bagus nih. Belum lama ini sebanyak 23 pengusaha juga mengucurkan dana 27 miliar rupiah untuk Timnas Indonesia U23 yang menembus semifinal Piala Asia U23.
Kerjasama dengan Erspo yang desain jersinya jelek itu juga bagian dari sponsorship. Disebut-sebut nilai Jersinya sponsorshipnya jelek. jauh lebih gede dari Duduh. aparel timnas sebelum-sebelumnya. Pendapatan PSSI juga berasal dari hak siar timnas Indonesia. Makanya Hak tidak siaran, perlu ya. heran jika laga playoff Olimpiade melawan Guinea kemarin yang sedianya tertutup justru disiarkan langsung di televisi. Ini murni karena ada uang hak siar yang berputar di sana, bukan karena PSSI sangat cinta timnas Indonesia. Ada target yang mesti dicapai dari hak siar timnas Indonesia, yakni 56 miliar rupiah. Kebetulan pada 2023 lalu, PSSI sudah menjalin kesepakatan hak siar dengan MNC Group senilai 56 miliar rupiah. Kesepakatan ini memastikan pemegang hak siar mendapat siaran timnas Indonesia, termasuk yang berdurasi panjang. Berikutnya, pasti kamu sudah menebak ini. Iya, pendapatan PSSI juga berasal dari penjualan tiket pertandingan timnas Indonesia. Sama Iya. seperti Blackpink, timnas Indonesia tak ubahnya komoditi yang dijamin laris. Jika konser Blackpink yang dijual adalah fanatisme, pertandingan timnas yang dijajakan adalah nasionalisme Iya, demi benar. bangsa dan negara. Biasanya Pasti. gitu. Tak ayal kalau setiap kali bertanding antusiasme menonton timnas sangat tinggi. Di Penuh titik ya, itu stadionnya menjual tiket penuh. pertandingan semudah mengunyah kerupuk. Ampun. Bayangkan tiket yang melonjak pun bisa ludes kurang dari 24 jam. Kurang dari 24 jam, walaupun tiket mahal, ludes semuanya. Karena semangat PSSI pun bisa nasionalisme. meraup uang dari sana. Simulasinya gini, harga tiket termurahnya 250.000. Yang membeli termurah tiket tuh. termurah itu katakanlah seperempat dari kapasitas GBK, yakni 19.500. Maka pundi-pundi dari tiket saja sudah menyentuh hampir 5 miliar rupiah. Lalu yang biasanya jadi pertanyaan, duit sebanyak itu dialokasikan kemana? Pertama-tama, yang perlu dipahami menjadi pengurus PSSI sama sekali tidak digaji. Soal mereka bisa cari duit sendiri lewat PSSI itu urusan lain. Tapi intinya, Nggak pengurus digaji ya? PSSI tak mendapat gaji sebagaimana kulit panggul. Oh, iya, baru tahu Nah, nih. pendapatan Nggak pernah- PSSI nggak mestinya, dibayar gaji. sekali lagi mestinya, dialokasikan untuk pengembangan sepak bola Indonesia termasuk timnas. Misalnya untuk membangun pusat latihan dan membayar staf serta pelatih. Uang PSSI juga digunakan untuk akomodasi dan perjalanan tim nasional. Selain itu PSSI juga mesti membayar sewa kompleks Gelora Bung Karno termasuk stadion utama. Soal ini pernah dibahas sebelumnya. PSSI juga mengeluarkan duit untuk biaya administrasi saat menaturalisasi pemain. Mendatangkan tim lain termasuk timnas Argentina juga memerlukan biaya, bukan cuma mengandalkan doang. Nah, itu tadi kita saksikan bagaimana sebenarnya PSSI, Masya Allah, mendapatkan uang bagi mendanai timnas Indonesia. Dan ternyata nggak mudah ya untuk untuk menguruskan timnas Indonesia. Dan kita tahu Pak Erick Thohir melakukan pekerjaan atau tugasannya itu dengan sangat bagus sekali. Dia sangat agresif untuk mencari cara jalan bagaimana, karena bagi beliau nggak akan mau kayaknya mengemis ya, kalau kita tadi mengemis untuk supaya mereka itu didanai gitu. Tapi suka sekali keagresifan Pak Erick Thohir yang benar-benar committed untuk memberikan yang terbaik buat timnas Indonesia. Kita tahu sebenarnya untuk prestasi yang bagus hanya memerlukan dana atau memerlukan banyak komitmen yang diperlukan untuk memastikan timnas Indonesia itu berada pada tahap yang dimaukan oleh seluruh rakyat Indonesia katanya gitu kan. Dan pastinya memerlukan dana, dan kita mendoakan agar pemain-pemain timnas semuanya dan lebih banyak menerima dana-dana. Dan suka sekali apabila Pak Erick Thohir menjadikan PSSI ini
PT Garuda. Mereka juga melakukan bisnis untuk mencari pendanaan, dan itu sesuatu yang luar biasa banget kan. Otak Pak Erick Thohir itu kayak gimana ya, begitu bagus sekali dalam kayaknya untuk mendapatkan dana buat timnas Indonesia dan memberikan yang terbaik buat Indonesia seluruhnya. Doakan yang terbaik insyaAllah. Apa kata kalian, dan menurut kalian bagaimana PSSI dan prestasi Pak Erick Thohir? Itu komen kalian di bawah. Jumpa lagi di lain video. Jaga diri. Dadah.